Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian B esai bab koligatif larutan ya dek ya, untuk kimia kelas 12 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Adik bisa buka di penilaian harian ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, larutan gliserin C3H5OH3 dibuat dengan cara melarutkan 5,52 gram gliserin. Oke ya, makanya adalah GT-nya. Gram terlarutnya itu adalah 5,52 gram ke dalam 100 gram air. Gram air itu gram pelarutnya ya dek, 100 gram air. Ini gliserin ya. Gliserin itu adalah zat non-elektrolit. Pertanyaannya, tentukan molalitasnya. Oke, ditanya molalitas. Apa rumusnya molalitas? Rumusnya itu adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan GP. Oke, GT-nya itu kan 5,52 gram ya dek. MR-nya nanti kita hitung dikalikan 1000, GP-nya adalah 100. Kita akan cari MR-nya. Untuk MR C3H5OH3. C-nya ada 3 ya, 12 kalikan 3 itu adalah 36. 36 ditambah dengan H-nya ada 5 ditambah dengan OH itu 17 ya, 16 tambah 1. 17 saya kalikan dengan 3 itu adalah 51. Nah, kita bisa menghitung MR-nya ya. 36 ditambah dengan 5 itu kan 41. 41 ditambah 51 itu adalah 92. MR-nya kita masukkan 92. 1000 dibagi 100 itu adalah 10. 5,52 saya bagi dengan 92 itu adalah 0,06. Saya kali dengan 10, maka jawabannya 0,6 molal atau M kecil, atau molal juga boleh. Pasti bisa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Suatu larutan mengandung 21 gram zat non-elektrolit, maka ini adalah GT-nya. GT-nya itu 21 gram zat non-elektrolit. MR-nya itu adalah 60. Ke dalam 100 ya, 100 gram air, ini adalah gram pelarutnya. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut itu adalah penol ya. Penolnya itu 31,8 mm Hg. Besarnya penurunan tekanan uap larutan yang ditanya adalah delta P-nya. Apa rumusnya delta P? P0 dikali dengan XT. Oke, P0 dikali XT itu rumusnya NT. NT ditambah dengan NP. P0-nya itu 31,8. Mol terlarut itu rumusnya adalah gram dibagi dengan MR-nya. Maka 21 dibagi dengan 60. 21 dibagi dengan 60. Pelarutnya itu adalah air. 100 dibagi air itu kan H2O ya, maka MR-nya 18. Ya, kita akan hitung ya, saya akan menggunakan kalkulator. 21 dibagi dengan 60 itu adalah 0,35. 0,35 ditambah 100 dibagi 18 itu 5,55 sekian ya. 5,5 saya anggap seperti itu. Maka nanti 31,8 dikali 0,35 dibagi 5,5 sekian saya tambah dengan 0,35 itu adalah 5,905 sekian. Oke. 0,35 saya bagi 5,905. Hasilnya saya kali dengan 31,8. Jawabannya itu adalah 1,88 ya milimeter Hg. Oke. Semangat ya dek ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Sebanyak 6,6 gram, ini berarti gram terlarutnya ya, itu adalah 6,6 gram NH42 SO4, ini adalah senyawa elektrolit. Jika saya ionkan jadi seperti ini,
2NH4+, dan SO4 2-, maka nanti jumlah ionnya adalah 3. NH4-nya ada 2, SO4-nya 1. Gitu ya, Dek ya. Kita masukkan ke dalam air ya, 500 gram. Ini adalah air. Oke, next. Ternyata larutan tersebut mendidih. Oke, mendidih itu adalah titik didih larutan. Titik didih larutannya 100,146 Celcius. Maka nanti kita bisa peroleh delta TB-nya adalah TBL dikurangi titik didih pelarut. Karena pelarutnya air, maka titik didihnya itu 100. Maka 100,146 saya kurangi 100, 0,146 Celcius. Jika diketahui KB-nya itu adalah 0,52 Celcius per molal, pertanyaannya, tentukan besarnya faktor Van Hoff, yang ditanya adalah I. Oke ya, kita akan kerjakan dari apa? Dari delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB dikali dengan I. Delta TB-nya 0,146. Molalitasnya itu adalah GT dibagi dengan MR-nya. MR-nya apa? 2 sempat kita cari ya, Dek ya. Oke. N itu adalah 14. 14 ditambah dengan 4 itu adalah 18. 18 saya kalikan dengan 2 itu 36. 36 ditambah dengan S itu 32 ya. Ditambah dengan 32 ditambah dengan O itu 16. 16 kalikan 4 itu 64. Maka MR-nya 132. Dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya itu 500. Dikalikan KB-nya 0,52, lalu saya kalikan I dulu. Oh, berarti kita nggak butuh N ya, nggak butuh jumlah ion, karena yang ditanya tuh hanya faktor Van Hoff-nya saja. Ya, oke, 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 132 dibagi dengan 2 itu adalah 66. Maka nanti 6,6 saya bagi dengan 66 itu adalah 0,1. Maka nanti I-nya adalah 0,146 saya bagi dengan 0,1 kali 0,52 ya. Maka 0,052. Maka nanti nilai faktor Van Hoff-nya adalah 2,8. Oke deh. Selamat belajar ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Di dalam sebuah laboratorium kimia tersedia 1 liter glukosa, maka diketahui volumenya 1 liter pada konsentrasinya 1 molar. Volume air yang diperlukan untuk melarutkan 4,35 gram senyawa, ternyata gram terlarutnya itu adalah 4,35 gram K2SO4 itu elektrolit ya, yang alfanya 1, agar isotonik. Oh, mintanya isotonik. Agar isotonik dengan larutan glukosa tersebut pada suhu T derajat Celcius adalah, yang ditanya adalah volume air yang diperlukan ya, ditanya adalah V air. V air yang diperlukan untuk melarutkan 4,35 gram K2SO4 ya. Oke, disebutkan MR-nya K2SO4 di soal juga ada ya, 174. MR-nya glukosa itu juga sudah ada, 180. Tujuan kita dari sini nih, isotonik. Apa itu isotonik? Isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama. Artinya tekanan osmotik dari K2SO4 itu sama dengan tekanan osmotik dari glukosa. Nah, apa rumusnya tekanan osmotik? P sama dengan MRT. Ini kita kalikan I karena dia elektrolit kuat. Nah, ini rumusnya cuman MRT doang ya, karena dia non elektrolit tanpa faktor Van Hoff. R-nya kita bisa coret karena sebuah tetapan. Ini ternyata pada suhu T, maka dua-duanya adalah T, kita coret saja. Lalu kita akan cari rumusnya konsentrasi itu apa? GT 4,35 dibagi dengan MR-nya 174 dikali dengan 1000 dibagi dengan volume larutan. Ya, faktor Van Hoff-nya itu berapa? Apabila alfanya 1, maka nanti faktor Van Hoff itu sama saja dengan jumlah ionnya. Ingat itu ya. Di sini K2SO4 jumlah ionnya ada 3.
karena K-nya ada 2, SO4-nya ada 1 ya, 2K plus SO4 2-, maka I-nya 3. Nah, sekarang tinggal mencari konsentrasinya glukosa ya, Dik ya. Kita akan baca lagi ya, di dalam sebuah laboratorium kimia tersedia 1 liter larutan glukosa. Jadi ini tuh volume dan konsentrasinya glukosa ya. Nah, nanti kan ketemu mol, itu rumusnya M kalikan V, molnya itu adalah 1 dalam 1 liter, ya wis 1 gitu ya. Di sini maka konsentrasi glukosanya itu adalah 1. Sekarang kita akan hitung ya, Dek. 4,35 dibagi dengan 174, 0,025 ya. Ini adalah hasilnya 0,025. Saya kali dengan 1000 kalikan 3, itu adalah 3000, sama dengan nih VL-nya ke sana, volumenya. Oke, maka nanti volumenya itu adalah 0,025 dikali dengan 3000. Jawabannya 75 mili. Ya, inilah volume yang dibutuhkan untuk melarutkan 4,35 gram senyawa K2SO4. Ya, jawabannya 75 mili. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Pada suhu 55 Celcius sebanyak 200 mili gas alkana mempunyai tekanan osmotik. Oke, volumenya itu adalah 200 mili. Tekanan osmotiknya itu adalah 720 mm Hg. Jika kerapatan gas alkana itu adalah Rho ya, massa jenisnya itu adalah 2,53 gram per liter. Rumus molekul gas alkana tersebut ditanya adalah rumus molekulnya. Oke, ya. Kita hitung ya pada suhu 55 Celcius di sini. Untuk satuan tekanan osmotik itu wajib ATM ya, Dek ya. Maka nanti 1 ATM itu adalah 760 mm Hg. Jadi kalau milimeter Hg dibuat ATM tinggal dibagi dengan 760 gitu deh. Ya. 720 saya bagi dengan 760 itu adalah 0,947 ATM ya. Lalu kita ke massa jenis. Rho itu rumusnya adalah M per V, maka nanti mencari massa itu rumusnya adalah Rho kalikan V. Rho-nya 2,53 gram per liter. Nah, selanjutnya volumenya saya buat menjadi liter ya, maka 0,2 liter. Kita hilangkan L-nya. 2,53 saya kali dengan 0,2 yaitu 0,506 gram. Kita akan mencari rumus molekulnya ya, dari rumusnya Pi. Pi itu rumusnya adalah M dikalikan R dikalikan T. Alkana ini adalah senyawa non elektrolit, maka tanpa faktor Van Hoff ya. Dengan Pi-nya itu adalah 0,947. M-nya atau konsentrasi itu rumusnya ini ya, M sama dengan GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk dibagi dengan volume larutan dalam bentuk mili ya. GT-nya itu adalah 0,506 maksud saya, dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili yaitu 200 dikali R itu tetapan ya 0,082. T-nya itu wajib Kelvin, maka 55 derajat saya tambah 273. Oke, 1000 dibagi 200 itu adalah 5. Ini MR-nya pindah ke sana ya, maka 0,947 MR sama dengan, saya akan hitung ya, 0,506 saya kali dengan 5 ini, lalu saya kali dengan 0,082 lalu saya kali dengan ini ya, 55 ditambah 273. Hasilnya adalah 68,046688. Maka nanti MR-nya itu adalah 68,04688. Saya bagi dengan 0,947. Hasilnya adalah 71,8. Saya bulatkan menjadi 72. Inilah molekul relatifnya ya. Berarti rumus molekulnya apa? Kita tahu bahwa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2.
ya, dengan nilai MR-nya adalah 72. Maka jawabannya adalah C5H12. Pada saat N-nya 5, nanti 2 kali N, berarti kan 2 kalikan 5 ditambah 2 itu 12. Kita akan coba ya, pada saat C-nya 5, maka AR-nya C itu kan 12. 12 kalikan 5 ditambah 12, ya. 12 kalikan 5 adalah 60, 60 ditambah 12 itu adalah 72. Sama ya. Maka nanti rumus molekul gas alkana tersebut itu adalah C5H12. Oke dek, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Simak video Les Matkim selanjutnya. Assalamualaikum.